Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apakah dia memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian pikirkan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah dia juga punya perasaan yang sama dengan kamu? Aku akan membagi dengan dua deck ya, kartu. Di sini untuk kamu ya, dan ini untuk dia. Oke, boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Apakah dia memiliki perasaan yang sama dengan kamu? Oke, aku akan shuffle dulu kartu yang untuk kamu ya. Perasaan kamu sebenarnya seperti apa terhadap dia? Kartumu di bottom of the deck ada The Wheel of Fortune-nya reverse. Kemudian kartu yang terjatuh Ten of Wands, ini Four of Swords reverse, King of Coin, Queen of Coin, The Tower, kemudian The Chariot reverse. Aku melihat bahwa hubungan kamu dengan si dia, orang yang saat ini sedang kamu fokuskan, memang lagi berantakan ya. Aku lihat di sini. Ada perasaan menakutkan dari kamu terhadap dia, yang mungkin di sini ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan membuatmu terkejut atau membuatmu tersentak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ada yang melibatkan hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, mungkin ada janji atau ada rencana yang tidak terrealisasi sampai sekarang, bisa jadi ya, atau ada sesuatu yang mungkin tertunda seperti itu. Dan aku melihat bahwa hubungan kamu dengan si dia ini mengalami pasang surut ya, ada fase naik turun di hubungan kalian. Jadi ada masa-masa dimana kalian di hubungan ini tuh nggak stabil ya, dan bahkan sulit untuk bisa kalian tangani berdua gitu ya, sehingga ada seseorang di sini yang mungkin mencoba untuk membuat hubungan ini jadinya naik turun nggak jelas atau on off ya, sehingga membuat kamu merasa sedikit tidak nyaman atau bahkan nggak nyaman sama sekali. Terus juga aku lihat di sini nampaknya hubungan kalian justru malah mengalami suatu kejatuhan ya. Bisa jadi kalian sudah berpisah atau ada pertengkaran, atau udah saling cuek gitu ya, saling tidak peduli gini. Maka dari itu kamu memilih untuk mengambil ruang dan waktu untuk berpikir, memberikan jeda atau mungkin menarik diri dulu dari hubungan ini ya. Jadi kamu memilih untuk menarik diri dari dia atau tidak dekat-dekat dulu dengan dia, seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu lagi fokus dengan karir ya, lagi fokus dengan karir, materi, sibuk kerja pokoknya. Bahkan aku melihat bahwa kamu itu kayak belum siap untuk membuka hati pada hal-hal yang bersifat romansa. Aku lihat di sini ya, kamu lagi nggak fokus dengan percintaan, kamu memilih untuk fokus pada karirmu, pada kehidupanmu, pada kesibukanmu ya. Kalau aku lihat di sini kamu kayak lagi punya beban kerja yang menumpuk, beban kerja yang perlu kamu prioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu, sehingga kamu nggak bisa fokus dengan percintaanmu saat ini, baik itu bersama dia, orang yang kamu fokuskan, ataupun dengan orang lain.
Nampaknya memang aku lihat hubungan kamu dengan dia ini kayak ada sesuatu yang memanas ya, selama ini atau akhir-akhir ini. Tapi karena ini Four of Swords reverse menunjukkan bahwa hubungan kalian secara bertahap mulai membaik setelah masa-masa percobaan, atau bahkan aku lihat di sini sempat ada ketegangan atau kecemasan yang terjadi di antara kamu dengan dia yang kalian rasakan selama ini, dan aku lihat sudah mencapai titik puncak ya di dalam hubungan kalian. Maka dari itu aku lihat di sini kamu secara bertahap bersikap untuk bersiap untuk meninggalkan pengasingan dan memasuki kembali masyarakat atau lingkunganmu kayak gitu ya, karena kamu melihat bahwa hubungan ini tuh membuatmu sempat lelah. Dan mungkin gini, ada masalah yang terjadi misalkan dia selalu menyembunyikan apa yang terjadi dengan dia selalu tidak jujur, tidak terbuka dengan kamu. Nah, mungkin terakhir kali kamu mungkin menghubungi dia atau berkomunikasi atau ya gimana lah caranya membuat ketegangan atau apa itu namanya ya, jarak di antara kalian itu mulai meluntur ya. Kamu menanyakan kejelasannya, apa sebenarnya menjadi masalah di hubungan ini, ada apa sebenarnya dengan dia, seperti itu. Intinya saat ini sudah mulai tidak terlalu tegang di antara kalian, walaupun mungkin aku lihat di sini kalian masih tidak terlalu intim atau tidak terlalu intens ya. Tapi paling tidak ya, aku lihat di sini kamu mulai tenang, mulai berani untuk mengambil keputusan atas dirimu sendiri ya. Kamu berani untuk berbaur dengan masyarakat sekarang. Kalau dulu mah fokus kamu pada cinta-cintaan, sekarang tidak. Kamu memilih untuk menarik diri dari dia, kemudian berpikir bagaimana cara melepaskan diri dari ketergantungan, kecemasan, atau hubungan-hubungan yang tidak menyenangkan antara kamu dengan dia. Nah, itu di situ kamu mungkin mencari kejelasannya terhadap dia, ya bertanya atau gimana lah cara kamu. Intinya di sini aku lihat kamu sudah tidak merasa terbebani lagi, kamu ingin merasa bebas dengan hidupmu. Ya, makanya di sini kamu mulai melangkah keluar dari pengisolasian dirimu, kamu siap untuk menghadapi hidupmu. Aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat juga saat ini mungkin kamu adalah sosok seseorang yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga atau membantu perekonomian keluarga, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat juga dalam keadaan finansial kamu lagi berlimpah-berlimpahnya nih, paling tidak ya lagi oke lah keuangan itu ya, walaupun nggak banyak tapi oke lah gitu ya, masih dibilang oke gitu, masih ada perkembangan di hubungan kalian, masih ada, bisa dibilang masih berlimpah ya, masih ada perkembangan secara pesat gitu. Dan aku lihat mungkin kamu adalah sosok yang bisa diandalkan, mungkin juga kamu diandalkan keluargamu ya, mungkin kamu yaitu tulang punggung keluarga, terus juga orang yang bertanggung jawab. Aku lihat di sini aku lihat di sini juga kamu orang yang berpengetahuan, dan aku lihat di sini kamu orang yang sukses, orang yang pekerja keras, dan selalu mencoba untuk mengantisipasi apapun yang terjadi, kalau bisa harus menang gitu ya. Aku lihat di sini intinya selalu mengelola upaya untuk untuk mengejar tujuan kamu. Gimana caranya, pokoknya harus kerja keras, bisa berupaya untuk mengejar tujuan atau cita-citamu saat ini ya. Kamu benar-benar lagi ambisius banget di karir, atau di keuangan atau cita-cita, seperti itu deh. Aku lihat di sini kayaknya kamu sedang melakukan banyak penyelesaian proyek-proyek yang kreatif, atau saat ini sedang mengupayakan bisnismu atau berinvestasi. Intinya di sini ada hubungannya dengan karir keuangan lah ya, lagi gencar-gencarnya kamu fokus dengan karir keuangan. Aku lihat di sini. Kalau misalkan kamu seorang pria, ya mungkin kamu adalah seorang pendamping, atau bisa dibilang tuh kayak pengganti sosok seorang ayah
atau mungkin kamu sudah menjadi seorang ayah di sini, bisa jadi ya. Intinya kamu itu kayak apa ya, bisa dibilang tuh mungkin bisa jadi sudah menjadi pengganti, atau kamu dididik menjadi seorang pengganti seorang ayah. Bisa jadi kamu mungkin anak pertama ya, atau anak yang diandalkan oleh keluarga, seperti itu. Intinya kamu orang yang mungkin saat ini sedang menjadi tulang punggung ya, pemberi nafkah keluarga. Karena ya itu, kamu dilihat keluargamu sudah sukses. Terus juga kamu ini orang yang sangat dapat dipercaya ya, orangnya protektif juga terhadap orang-orang sekeliling, orang-orang yang kamu sayangi. Kamu orangnya baik hati. Terus itu selalu berusaha ya membuat kehidupanmu dan orang-orang tercintamu itu berkelimpahan gitu ya. Kamu orang yang menunjukkan cinta itu melalui perbuatan, bukan dengan kata-kata gitu. Terus itu juga aku lihat di sini, kalau dalam suatu komitmen, sebenarnya kamu itu menganggap komitmen itu sesuatu yang sakral ya, sesuatu yang serius. Jadi kalau misalkan kamu ingin mengenal atau ingin berkomitmen dengan seseorang, kamu perlu mengenal dia dulu secara mendalam sebelum kamu melangkah lebih jauh. Karena kalau aku lihat di sini kayaknya kamu sudah banyak belajar dari apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan si dia. Jadi sebelum kamu melangkah lebih jauh tentang dia, kamu benar-benar harus tahu dulu bebet bobotnya dia ini seperti apa. Terus juga aku lihat di sini sebenarnya kamu dengan dia tuh pasangan yang sebenarnya solid. Sama-sama saling mendukung, sama-sama saling memiliki, bahkan ada kestabilan dalam perasaan. Ya, aku lihat di sini sebenarnya kamu pun masih sayang sama dia. Ya, kamu juga sebenarnya masih perhatian sama dia. Dan dia pun sebenarnya seperti itu, ya. Meskipun hubungan kalian tampak tidak seperti baik-baik saja, tapi aku lihat di sini kalian masih ada apa ya, keyakinan ya, masih ada kesolidan gitu ya. Juga aku lihat di sini sebenarnya gini, kamu itu berpikir secara emosional maupun finansial ingin memiliki kehidupan yang nyaman bersama pasangan kalian, siapapun dia nantinya yang akan menjadi pasanganmu. Kalaupun dia adalah orang yang kamu pikirkan, sebenarnya kamu dengan dia itu sama-sama memikirkan finansial kalian ke depannya. Jadi aku melihat bahwa kalian ini bukan orang-orang yang berpikiran ingin bergantung ke pasangan, tapi kalian ingin sama-sama kita mandiri, sama-sama kita kerja, sama-sama kita menghasilkan uang, sama-sama kita berpenghasilan, sama-sama kita punya value masing-masing. Ya, jadi bukan menjadi tanggungan pasangan. Nah, itu yang kamu pikirkan, ya. Kamu itu orang yang seperti itu. Kamu ingin punya hidup yang nyaman, ya. Kalian berdua itu nggak umpek gitu sama materi-materi kayak gitu ya. Kita sukses bareng-bareng. Kalau kita mau sama-sama, kita mau hidup berumah tangga bersama, ya kita harus sukses bareng-bareng, gitu loh. Simpelnya mikirnya begitulah ya. Terus juga aku lihat di sini apa ya, hubungan kalian ini sebenarnya aman, nyaman, stabil, asalkan di sini ada ketekunan dan effort. Berarti selama ini kalau aku lihat kayak sebenarnya kalian ini mau berdua, tapi karena terlalu fokus pada hal materi sehingga ada sifat yang cuek-cuekan. Jadi hubungannya yang kelihatannya kayak hambar gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau sama-sama fokus pada pasangan, ya, hubungan kalian ini bagus. Hubungan kalian ini aman, nyaman dan stabil. Gitu. Cuman sayangnya kurang aja effort ya. Kurang effort, kurang perhatian, kurang memfokuskan ke percintaan selama ini. Aku lihat di situ. Jadi hubungan kalian tuh kayak hambar, kayak masih banyak keraguan, kayak masih banyak apa ya, sulit effort, kayak gitulah ya pokoknya. Itu yang kamu rasakan. Queen
of Cups. Queen of Cups tuh untuk saat ini kamu sedang mencoba untuk selaras dengan kehidupanmu, sedang mencoba untuk mengasuh dirimu, memenuhi kebutuhan kamu, mencoba untuk stabil secara emosional dan bersatu dengan dirimu, gitu ya. Aku lihat di sini ini intinya kamu pengen selaras dengan hidupmu, dengan dirimu sendiri untuk saat ini. Ya, kamu ingin fokus dan selaras dengan hidupmu sendiri. Karena setelah dipikir-pikir, hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan satu sama lain. Karena di sini aku lihat entah ini kamu atau dia itu sering sekali tidak terlalu terbuka dengan perasaan masing-masing. Ya, bahkan mungkin terakhir kali kamu tidak terlalu terbuka dengan perasaan kamu sendiri terhadap dia. Sehingga di sini juga dianya agak ragu atau gimana gitu ya. Nanti kita lihat energi dia ya. Ini seperti itu. Ya, kalau aku melihat dari sisi kamu. Terus juga kamu nampaknya seorang wanita atau feminim energinya, orangnya ramah, penuh kasih, perhatian, penuh dengan kasih sayang. Terus juga aku lihat di sini kamu orang yang belas kasih banget, bahkan kamu adalah pendengar yang hebat. Kamu orang yang sangat peduli dengan orang-orang di sekelilingmu yang sedang kesulitan. Jadi kamu itu mau loh ngedengerin cerita-cerita mereka yang sedang mengalami kesulitan. Jadi kayak kamu itu mau memberikan telinga dan pundakmu untuk orang-orang terkasih yang memang lagi kesulitan gitu loh. Ya, kamu pendengar yang baik lah, bisa dibilang kayak gitu. Kamu pendengar yang baik. Mungkin nggak semua ya kamu dengerin, tapi kamu adalah pendengar yang baik. Ya. Kemudian ada The Tower. Ternyata di hubungan kamu dengan dia ini ada sesuatu yang selama ini tuh disembunyikan, atau selama ini tuh yang menjadi masalah di hubungan kalian ini karena adanya ketidakjujuran, entah ini dari dia atau dari kamu. Sehingga mau nggak mau apa yang selama ini ditutup-tutupi, apa yang selama ini tidak terjelaskan, semuanya terbongkar. Ya, mau nggak mau, siap nggak siap, itu semua harus terbongkar. Jadi kalau aku lihat kayaknya si dia ini menutupi sesuatu dari kamu dan semuanya terbongkar. Sekarang kamu tahu bobrok-bobroknya dia ini seperti apa. Apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu itu semuanya akhirnya terbongkar. Inilah yang membuat akhirnya hubungan kalian itu berpisah sekarang ya. Saat ini tuh ya nggak selancar kalian, karena semesta menginginkan kalian itu tahu apa sih orang ini yang dia sembunyikan dan apa sih bobroknya nih orang, kayak gitu ya. Jadi inilah yang membuat kalian saat ini tuh berpisah, karena ternyata ada The Tower ya, semuanya terkuak, semuanya terbongkar. Kemudian juga aku lihat di sini kan kamu tuh orangnya ambisius banget ya dalam percintaan. Sebenarnya dari dulu kamu ini sangat ambisius banget sama dia agar hubungan kalian itu segera ada komitmen, segera ada kejelasan. Cuman mungkin tampaknya terhambat karena entah apa yang terjadi dengan dia. Intinya di sini karena keambisiusanmu, karena keinginanmu untuk segera membuat hubungan ini terrealisasi, tapi karena terhambat, jadi kamu diajarkan oleh semesta untuk lebih sabar. Ambisius boleh, optimis boleh, setiap harinya boleh, tapi ingat setiap ambisi dan keoptimisan itu harus juga dibarengi dengan kesabaran agar tidak terlalu kecewa gitu loh. Nah, karena kamu orang yang ambisius, optimis, maka kamu harus diajarkan oleh semesta bertemu dengan situasi-situasi yang membuat kamu lebih sabar dengan segala sesuatunya gitu ya. Jadi makanya di sini kamu dipertemukan atau dijodohkan dengan orang ini ya, karena kamu orang yang terlalu ambisius dan pengennya sat-sat, pengen semuanya sesuai dengan rencana kamu atau keinginan kamu. Tapi ternyata hidup ini nggak seperti itu. Hidup ini bukan kamu yang ngatur, hidup ini semesta yang ngatur. Jadi kamu boleh optimis, silahkan, ambisius boleh, setiap hari juga boleh. Tapi ingat, semua itu harus dibarengi dengan kesabaran. Ada masanya, ada waktunya bunga itu akan bermekaran. Seperti itulah misalnya ya. Jadi kamu petani yang pengen cepet-cepet bunga mawar itu berkembang, tapi kan ada masanya bunga mawar itu akan bermekaran ya. Mau kamu kasih pupuk sebanyak apa, kalau kamu nggak sabar justru malah akan menyakiti dirimu sendiri. Sama sebanyak
apapun pupuk yang kamu beri ke pohon mawar ya, kalau berlebihan justru malah mawar itu yang akan mati gitu ya. Sama, semakin kamu ambisius, terus-terusan berambisius, kamu nanti yang akan tersakiti gitu. Jadi makanya keambisiusan atau keoptimisan itu harus dibarengi dengan kesabaran, karena semua karena semua sudah ada waktunya gitu ya. Semesta yang mengatur segalanya. Nah, jadi semesta mengajarkan kamu tentang kesabaran ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kalau ditanya apakah perasaan kamu dengan dia itu sebenarnya sama ya? Apakah perasaan dia sama dengan kamu gitu? Jadi kalau aku lihat saat ini tuh sebenarnya dulu kamu itu ambisius banget sama dia ya, cinta banget sama dia, bahkan kata bucin-bucin kalau aku lihat di sini. Dulu kamu seperti itu. Tapi sekarang karena ada situasi yang berubah, ya kamu sekarang mulai realistis. Sekarang kamu mulai sabar dengan hal-hal percintaan kamu. Ternyata hidup ini nggak hanya soal cinta. Hidup ini juga bisa kok bahagia dengan karir, bisa kok dengan bahagia dengan keluarga, dengan keuangan yang berkelimpahan seperti itu. Jadi fokus kamu saat ini adalah karir dan materi. Seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita lihat perasaan dia. Apakah sama dengan kamu? Wow, banyak sekali ini. Sebentar. Ini tadi yang keluar banyak banget ya. Oke, kita ulang aja ya. Ini karena banyak banget, ternyata aku kira cuma 3, taunya banyak banget. Aku ulang dulu. Energi dia agak sulit. Agak sulit terbukanya ya. Memang selalu banyak nampaknya. Oke. Bottom of the deck ada Queen of Cup reverse ya. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles reverse. Kemudian ada the Star. Kemudian ada the Strength, ada Strength di sini. Ada juga Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, the Chariot reverse, kemudian Four of Wands. Kalau aku melihat energi dari bottom of the deck-nya Queen of Cups, berarti memang saat ini dia itu masih memiliki suatu ketakutan atau kurangnya rasa percaya diri, sehingga merusak hubungan kalian selama ini ya. Maka dari itu, karena ini Queen of Cup-nya reverse, dia harus diajor untuk lebih berani, untuk lebih percaya diri, dan jangan takut untuk membuat hubungan ini berhasil, seperti itu. Sehingga sebelum dia mendorong kamu untuk menjauh dari dia, dia harus bisa dulu kembali mengambil kendali emosionalnya dia. Karena mungkin itulah poin bagi diri dia untuk memenuhi kebutuhan dia atas hubungan ini, atau mungkin dia bergantung dengan emosionalnya dia itu, biar dia lebih percaya diri sama kamu, lebih berani untuk mengutarakan atau lebih berani untuk membuat hubungan ini atau berjuang untuk hubungan ini, seperti itu. Dan aku lihat juga saat ini memang dia tidak lagi terburu-buru untuk mencoba membuat hubungan kalian berhasil, karena ternyata aku lihat saat ini dia sedang mengalami suatu kesulitan dalam hidup, terutama tentang kebutuhan pribadi ya. Dan kalau aku lihat saat ini dia sedang memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan pribadi dia terlebih dahulu, karena mungkin selama ini aku lihat dia udah kayak kehabisan tenaga gitu loh, memaksakan segala sesuatunya. Keadaan materi mungkin dia belum membaik, tapi dia juga mengusahakan percintaan dia, akhirnya ya terbengkalai dua-duanya, seperti itu.
Dan saat ini dia sedang mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosional dia dan kamu, karena aku lihat mungkin selama ini dia selalu mengambil keuntungan dari kebaikan hatimu gitu. Apalagi saat ini aku lihat ada Eight of Pentacles reverse. Memang kesulitan dia dari bidang materi kalau aku lihat di sini ya. Kalau kamu berkelimpahan secara materi, dia sedang kesulitan secara materi. Aku lihat di sini dia benar-benar apatis banget ya untuk hal-hal percintaan di sini, karena saat ini energi dia itu benar-benar dia habiskan untuk kerja ya. Aku lihat benar-benar apatis banget tentang percintaan. Jadi keseharian dia itu energinya habis dengan kerja. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia nggak lagi bersama siapapun sih, ya. Di kartunya nggak ada dengan siapapun. Bahkan aku lihat justru malah di sini tuh ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuman memperbaiki hubungan dengan kamu itu kan bukan hanya sekedar omong doang. Yuk kita balikan, terus tuh habis itu ucuk-ucuk balikan. Enggak gitu. Ya ada proses yang harus dia lalui. Banyak tentang ya mungkin tentang kestabilan materi dia dulu ya. Semua itu hidup itu enggak selamanya tentang cinta doang. Hidup ini complicated dan saling berkesinambungan gitu ya. Dari enggak punya duit, masalah hubungan juga bisa hancur, kalian bisa bercerai ya. Banyak di dunia ini yang suami awalnya cinta, menikah, gara-gara suaminya perekonomiannya sulit, akhirnya bercerai. Ada banyak seperti itu. Sehingga saat ini tuh kalau aku lihat, dikala kamu dengan dia saat ini tuh berpisah, dia tuh selalu kepikiran kamu terus, bayang-bayang kamu selalu menghantui dia ya. Masa lalu dia bersama kamu itu selalu dia keingetan terus. Jadi kalau aku lihat di sini ada potensi ya, jalan bagi kalian untuk memiliki hubungan kembali itu bisa terbuka gitu ya. Bahkan apa masalah yang pernah terjadi di hubungan kalian di masa lalu itu akan tersembuhkan, terselesaikan, dan kalian bisa memiliki masa depan yang sukses berdua ya. Intinya di sini kartu The Star itu memang menunjukkan bahwa akan ada banyak harapan cinta, ada banyak harapan untuk cinta dan romansa kalian gitu ya. Apalagi di sini juga ada Strength ya. Dia melihat kayaknya situasi kamu dengan dia lagi marah-marahan nih gitu. Dia menganggap kamu kayaknya lagi kesel sama dia atau lagi marah sama dia. Dan kamu memilih untuk menarik diri dari dia atau pergi dari dia, atau mungkin ya ada situasi lah yang membuat kamu memilih untuk udahlah sendiri aja dulu gitu, males aku sama kamu kayak gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ada situasi yang membuat kamu merasa kesal itu di mata dia, sehingga kalian memilih untuk sendiri-sendiri aja dulu, atau berpisah, atau saling menarik diri seperti itu. Apapun situasinya, namanya mau kalian berpisah kayak bercerai kayak jeda kayak, atau saling menarik diri atau apalah sebutannya, pokoknya saat ini kalian lagi diem-dieman. Kamu dengan dia itu saling diem-dieman, saling cuek-cuekan. Bukan cuek-cuekan, lebih tepatnya kayak kamu lagi marah, yaudah kamu butuh sendiri. Terus dia di sini tahu bahwa kamu itu lagi marah, lagi kesel sama dia. Akhirnya ya udah, dia akan memberikan ruang dan waktu untukmu sendiri sampai amarah kamu selesai, sampai kamu selesai dengan dirimu sendiri, dengan emosionalnya kamu. Dia di sini nunggu kamu sampai nggak marah lagi. Itu bentuk empati dia terhadap kamu. Dia memang orang yang nggak suka cari ribut sama kamu. Dia kalau udah mulai ribut sama kamu tuh mending diem deh gitu. Mending dia diem, mending dia menarik diri dari kamu, agar kamu tidak terlalu menggebu-gebu, agar kamu tidak terlalu, apa itu sebutannya, agar kamu tidak terlalu marah lah dengan dia kayak gitu ya. Nah jadi saat ini dia tuh sebenarnya masih sering memantau kamu, masih sering melihat atau mencari tahu keadaan kamu. Apakah kamu udah selesai marahmu apa belum? Apakah kamu masih mau menerima dia lagi atau enggak? Seperti itu ya. Jadi energi stalking masih sering aku lihat di sini, karena dia ingin mengetahui perkembangan kamu.
Dan aku lihat juga saat ini dia sedang memulai merintis kembali keadaan keuangannya. Mungkin saat ini dia sedang mulai berinvestasi untuk jangka panjang, atau mungkin saat ini dia mulai melakukan usaha-usaha baru, entah apa bisnis-bisnis baru yang sedang dia lakukan gitu ya. Karena aku lihat di sini juga dia ada keinginan untuk stabil secara materi untuk jangka panjang ya. Jadi ada kemungkinan mungkin kemarin-kemarin itu dia lagi habis bangkrut atau gimana gitu ya keadaan keuangannya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang mencoba untuk mencapai titik puncak pencapaian Saat ini dia sedang mencoba untuk mencapai titik puncak keuangan dia. Aku lihat di sini ya. Dan aku lihat di sini dia sedang mendapatkan hasil dari hasil kerja keras dia ya. Dan aku lihat di sini juga dia sedang mengelola keputusan keuangan dia secara bijaksana ya. Dia pengen punya kehidupan rumah tangga yang aman, yang bahagia, berdedikasi, jangka panjang juga dengan kamu sebenarnya di sini. Jadi aku lihat di sini dia sedang lagi tekun-tekunnya kerja keras, mengumpulkan uang, memakmurkan kehidupan dia, menstabilkan keuangan dia seperti itu, ya. Intinya saat ini dia sedang mencoba melakukan segala sesuatunya untuk bisa berhasil dan bisa mencapai suatu kebahagiaan dalam hidupnya, terutama secara materi. Seperti itu. Ya, dia pengen adanya keberkahan, ya, dia pengen adanya peningkatan secara ekonomi, dia pengen diselimuti oleh keuangan kehidupan, keuangan gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ada Ten of Pentacles, berarti memang melambangkan kemakmuran dan konsistensi jangka panjang dalam satu kesatuan hubungan kalian ya. Jadi aku rasa si dia ini sebenarnya gini, dia tuh punya prinsip pengennya punya keluarga yang makmur dengan kamu, pengen punya keluarga yang sejahtera dengan kamu. Jadi bisa jadi kenapa saat ini kalian berpisah tuh karena dia berpikir bahwa dia harus bisa settle dulu, dia harus bisa mapan dulu. Jadi kamu dengan dia nanti ketika dipersatukan kembali, kalian itu sudah ada di versi terbaik. Kalian gak akan ruwet hidupnya atau percintaannya cuman gara-gara perekonomian gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat dia ini punya prinsip ingin menikah dengan kamu, ingin bertunangan dengan kamu, ingin memiliki keluarga bersama kamu yang sejahtera, terutama secara materi gitu. Ya, dia juga pengen kok punya koneksi yang kuat, pengen punya koneksi dasar yang kuat dengan kamu, punya hubungan jangka panjang dengan kamu, memiliki keluarga yang damai dan bahagia bersama kamu, memiliki keluarga rumah tangga yang yang sejahtera dengan kamu. Itu sebenarnya pengen gitu. Ya, pengen banget. Jadi saat ini dia sedang mencapai titik keberhasilan dalam hidup gitulah ya. Dan saat ini dia juga sedang mengambil langkah-langkah untuk menjaga dan membuat tujuan-tujuan dia itu tercapai. Kayak misalkan nih, dia tuh pengen sebelum nikah sama kamu punya rumah dulu. Nah, jadi saat ini dia benar-benar gimana caranya untuk menghasilkan uang agar dia bisa nabung untuk beli rumah atau nyicil rumah atau gimana deh kayak gitu. Ya, jadi orang itu pengennya ketika dia nanti menikah itu dia udah mapan kayak gitu loh ya. Jadi nggak dari nol, nggak bawa pasangan dari nol gitu loh ya. Kita udah sama-sama settle kayak gitu. Apalagi Wheel of Fortune, dah deh ya. Kamu bertanya apakah perasaan kamu dengan dia sama? Ya, untuk saat ini pikiran kamu dengan dia, perasaan kamu dengan dia, kalau masalah kestabilan hidup sama-sama mikirin duit, sama-sama mikirin karir dan keuangan. Kamu mikirin karir dan keuanganmu, dia mikirin karir dan keuanganmu. Apakah kalian berpikir bahwa dia juga sama dengan kamu ingin bersama? Ya, Wheel of Fortune. Ya, kalaupun kalian ingin berpisah, karena di sini ada Wheel of Fortune, dia yang akan ngejar kamu untuk bisa balikan lagi sama kamu. Karena Wheel of Fortune-nya ada di dia ya, energinya ada di dia. Jadi dia yang akan mengejar kamu kok, tenang aja. Nih,
ya, dia akan datang lagi ke kamu. Karena Wheel of Fortune adalah kartu takdir, kalian itu sudah ditakdirkan gitu ya. Jadi mau sejauh apa kalian berpisah, mau selama apapun kalian tidak berjumpa, tidak berkomunikasi ya, kartu ini itu menandakan kalian akan dipersatukan kembali atau dipertemukan kembali dalam sebuah relationship atau kesatuan gitulah ya. Dia juga ada Emperor, ada Chariot, kamu ada Chariot. Jadi saat ini tuh memang kamu dengan dia tuh bener-bener lagi ambisius orangnya ya. Kamu dengan dia itu sama-sama ambisius orangnya. Bahkan dalam percintaan pun dia itu sebenarnya juga ambisius sama kamu. Ya, sama. Cuman kalian ternyata memang butuh untuk ambisius boleh, optimis boleh, tapi juga harus dibarengi dengan kesabaran. Makanya lika-liku percintaan kamu, romansa kamu itu wah, banyak banget ya. Terutama ini diujinya dengan materi kalau aku lihat di sini. Ya, perasaan sama, keambisiusan ingin memiliki relationship jangka panjang atau komitmen sama. Cuman semesta melihat kalian itu terlalu menggebu-gebu sehingga kalian itu melupakan bahwa hidup ini nggak soal masalah cinta-cintaan doang loh. Ini materi juga harus, karena hidup ini juga berkesinambungan ya. Kalau hubungan tanpa ada materi yang settle, hubungan juga akan hancur ya. Kali lo mau makan angin sama dia gitu kan, enggak. Nah jadi makanya rata-rata kalian ini tuh diujinya lewat materi ya, lewat materi. Makanya di sini juga dia dapatnya di Chariot, kamu juga dapatnya di Chariot ya. Kalian ini sebenarnya sama-sama ambisius, ingin memiliki, cuman ada hal yang kalian butuh perhatikan juga, nggak cuma tentang cinta-cintaan. Jadi makanya percintaan kalian ini dibuat sebisa mungkin kalian harus lebih sabar untuk bisa merealisasikan percintaan kalian itu. Ingat ya, di Chariot itu ambisius boleh, optimis boleh, setiap harinya boleh kalian ambisius dan optimis. Justru bagus banget, itu justru nilai poin plus bagi kalian untuk menarik perhatian lawan jenis ya. Tapi juga harus ingat, semua itu nggak soal tentang cinta doang. Kalian juga harus bisa fokusin dengan yang lain. Makanya di sini kalian harus diajarkan tentang kesabaran. Harus bisa sama-sama sabar. Apalagi nih, Four of Wands. Ada keinginan dari dia untuk union kembali dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin memiliki keluarga atau rumah tangga atau relationship komitmen di tanah yang datar. Datar tuh maksudnya tuh nggak bergejolak, nggak bergelombang. Jadi maksudnya itu punya keluarga sama kamu yang stabil, yang kuat gitu ya. Yang kuat, yang stabil, jangka panjang, yang bahagia bersama keluarga dan teman-teman, dirayakan oleh teman-teman dan keluarga, disaksikan oleh keluarga dan teman-teman gitu. Four of Wands. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, apakah perasaan dia sama dengan kamu? Ya, mau di bidang apa? Ini kalau lebih dilihat lagi ya, kamu dengan dia itu kayak twin flame, tahu nggak sih? Ya, saat ini pikirannya sama-sama, udah deh, karir sama keuangan dulu. Tapi apakah mau bersama? Iya, mau bersama. Tapi ya itu, prinsip kamu dengan dia adalah kalian itu ingin punya keluarga, rumah tangga yang udah settle dulu gitu loh, nggak mau sama-sama dari nol. Dia nggak mau ngebawa kamu dalam kehidupan yang dari nol, dan kamu juga nggak mau punya kehidupan yang dari nol. Walaupun mungkin dulu ada pemikiran nggak masalah dia udah kaya atau belum, tapi bullshit bagimu gitu loh. Ternyata hidup ini juga butuh uang. Akhirnya sekarang pun kamu memikirkan bahwa ya udah, kalau misalkan percintaan aku disuruh untuk sabar dulu, ya udah fokusin aja dengan keuanganku, materi aja dulu gitu. Jadi kamu dengan dia sebenarnya sama ya. Jadi kalian kayaknya sebenarnya kayaknya twin flame deh kalian ini ya. Jadi perasaannya sama. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiak dari kamu, di sini aku melihat ada
Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Ke-12 zodiak ada semua di kamu. Dan untuk si dia ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, ada Leo, dan ada apa ini? Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan zodiak dia nggak ada dengan apa yang aku sebut, tapi ceritanya sama dengan keadaan dia, ya udah nggak masalah. Soalnya kan ini kartunya terbatas ya yang aku buka gitu ya, jadi nggak masalah. Yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan untuk alfabetnya, mungkin ya, bukan mungkin sih, lebih tepatnya kalau misalkan zodiak yang aku sebutkan tadi itu energinya lebih kuat aja gitu ya, lebih kuat dengan pembacaan ini gitu. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian atau terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.